Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvina Karissa Muntas dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi program linear, bab kelas 11. Saya akan menjelaskan subbab penentuan nilai optimum. Nah, di sini saya sudah buat PPT-nya. Karena kita akan membahas penentuan nilai optimum, kita harus tahu dulu nih program linear itu apa sih? Program linear secara umum, jadi ini pengertian secara umum, program linear adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi, baik itu nilai maksimum maupun minimum, dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Program linear ini biasanya berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita masuk ke materi pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang mengandung dua variabel, yaitu X dan Y. Mengapa sih disebut pertidaksamaan linear? Karena pertidaksamaan ini menghasilkan grafik penyelesaian berupa garis lurus atau linear. Nah, karena pertidaksamaan, nanti tandanya itu ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Contoh pertidaksamaan linear dua variabel itu sebagai berikut. Jadi, ini ada dua contoh. Yang pertama, 3X tambah 2Y kurang dari 5. Terus, contohnya lagi, X tambah Y lebih besar sama dengan 9. Nah, jika persamaan linear menghasilkan nilai tertentu, tidak demikian halnya dengan pertidaksamaan. Nah, kalau penyelesaian pertidaksamaan ditentukan melalui luas penyelesaian pada grafik pertidaksamaan tersebut, sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu. Nah, tadi kita kan udah bahas sedikit tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Terus, masuk ke subbab yang akan saya jelaskan di sini nanti dengan contoh soalnya, yaitu menentukan nilai optimum. Jadi, langkah-langkah menentukan nilai optimum itu yang pertama, mencari titik untuk membuat suatu grafik. Jadi nanti kita cari nih, titik-titik apa aja, nanti terus kita buat titik-titik tersebut nanti disambung, terus jadi suatu grafik. Nah, kalau kita udah menemukan nih titiknya apa aja, lalu kita buat grafiknya. Setelah itu kita tentuin daerah asirannya yang mana aja. Terus langkah selanjutnya yaitu mencari titik tengah. Setelah grafiknya udah selesai, arsirannya juga udah ditentukan, kita cari titik tengahnya. Nanti titik tengah itu titik potong antara dua garis yang tadi. Caranya dengan eliminasi dan juga substitusi. Nah, langkah terakhir yaitu kita masukkan titik-titik tadi, tapi titik-titiknya itu yang termasuk ke daerah arsiran. Terus kita masukin ke persamaannya. Nanti kita masukin ke F, X, Y sama dengan berapa. Nanti diketahui di soal. Oke, itu dia langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, nilai maksimum F, X, Y sama dengan 5X tambah 4Y yang memenuhi pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 8, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah, nah pembahasannya yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Pertama, kita cari titik-titiknya dulu kan. Nah, dari pertidaksamaan ini model matematika yang pertama, X tambah Y kurang sama dengan 8. Kita ubah pertidaksamaannya jadi persamaan.
X tambah Y sama dengan 8. Jadi, terus kita masukin misal X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya, kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 8. Jadi dapat nih titiknya, yaitu 0,8. Terus kita masukin kalau Y-nya 0. Jadi ini tuh kalau berpotongan. Jadi kalau berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Terus kita masukin aja, kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 8. Jadi dapat nih dua titik, yaitu 0,8 dan 8,0. Selanjutnya, ketidaksamaan yang ini ya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Sama juga ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Dapat dari mana 6? Kan 2Y sama dengan 12. Nah, Y sama dengan 2-nya pindah ke samping. Jadinya Y sama dengan 12 dibagi 2. Dapat Y-nya sama dengan 6. Nah, jadi dapat nih titiknya 0,6. Terus lagi, selanjutnya kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, kan Y-nya 0 nih. Ya udah, X-nya langsung sama dengan 12. Terus titik yang selanjutnya dapat 12,0. Nah, kalau kita udah tahu nih titik-titiknya apa aja, kita buat grafik. Persamaan yang pertama itu tadi X tambah Y sama dengan 8. Nah, nanti ini garis persamaan yang pertama itu yang ini. Atau kita sebut garis B. Cara buat grafiknya itu gimana? Pertama, kita tulis dulu nih titik-titiknya nih. Ini 0,8. Berarti di mana? Ini kan 0,0. Nah, 0,8 berarti nanti titiknya ada di sini. Terus selanjutnya titik 8,0. Nah, berarti nih X-nya 8, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Set, habis itu kita sambungkan dengan garis. Nah, jadi ini garis untuk persamaan X tambah Y sama dengan 8. Yang kedua, kita lihat juga nih, titiknya apa aja, 0,6 dan 12,0. Nah, 0,6 itu berarti di sini, terus 12,0 berarti di sini. Terus kita sambungin deh garisnya. Jadi ini garis untuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 12. Lalu kita nentuin daerah arsirannya. Caranya kita lihat aja nih tanda dari pertidaksamaan-nya. Yang X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 8. Karena dia lebih kecil sama dengan, berarti arah arsirannya itu ke bawah atau ke arah 0. Terus, ternyata yang kedua juga sama. Tandanya juga kurang dari sama dengan. Jadi, kita arsir juga ke bawah. Terus jangan lupa juga, ini ada diketahui nih, X lebih besar sama dengan 0. Dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang X itu untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti ini ke kanan ya, dari 0 terus ke kanan sini. Jadi, nah ini daerah dasarnya. Kalau yang Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y-nya 0 ke atas. Nah ini. Selanjutnya kita masuk ke mencari titik potong atau titik tengah dari grafik tadi ya. Kita menggunakan yang pertama eliminasi. Nah, langsung aja, karena ini
udah sama ya, ini X-nya, jadi kita bisa coret. Jadi kita eliminasi dari kedua persamaan X-nya coret, 2Y dikurang Y sama dengan Y, 12 dikurang 8, hasilnya 4. Kita dapat Y-nya itu 4. Kita dapat Y-nya 4. Nah, masukin nih, atau substitusikan Y sama dengan 4 dalam X tambah Y sama dengan 8. Kan X sama dengan 4. Karena 8 dikurang 4, hasilnya 4. Kita dapat nih titik potongnya, yaitu 4,4. Nah, langkah terakhir, kita mencari nilai fungsi objektif. Tadi diketahui di soal fx, y-nya sama dengan 5x tambah 4y. Nah, terus kita masukin titik-titik yang tadi. Tapi titik-titik yang termasuk ke daerah arsiran. Jadi titik-titik yang termasuk daerah arsiran itu yang 0,6, 8,0, dan titik 4,4. Kita masukin. Yang pertama titik A 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. 5 dikali 0 ditambah 4 kali 6. Berarti 0 ditambah 24. Hasilnya yaitu 24. Lalu titik B, 4,4. Berarti X-nya 4, Y-nya juga 4. 5X tambah 4Y sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4. Itu 20 tambah 16, hasilnya 36. Dan terakhir titik C, yaitu 8,0. Ini X-nya 8, Y-nya 0. 5X tambah 4Y sama dengan 5 dikali 8 ditambah 4 kali 0, yaitu 40 ditambah 0, sama dengan 40. Nah, terus tadi di soalnya yang ditanya itu nilai maksimum. Karena nilai maksimum, berarti kita cari hasilnya dari yang paling besar yaitu 40. Maka nilai maksimumnya adalah 40. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini udah ada nih grafiknya. Jadi nanti kita nentuin persamaan garis sendiri. Contoh soal yang kedua yaitu nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 3x tambah 2y dari daerah yang diarsir pada gambar tersebut. Nah, jadi ini ada gambarnya, udah ada daerah arsirannya juga. Jadi langkah pertama yang kita lakuin yaitu mencari persamaan garisnya masing-masing. Jadi ini garis P, terus yang ini garis Q. Sumbu Y ada angka 4, dan di sumbu X ini ada angka 2. Jadi yang di sumbu Y ini jadi X, yang di sumbu X ini jadi Y. 4X, ya kan? Ini 4, ya. Jadi 4X ditambah yang di sumbu X ini 2, berarti tambah 2Y. Sama dengan, terus kita kaliin angka-angkanya. 4 dikali 2, yaitu 8. Jadi 4X tambah 2Y sama dengan 8. Terus kita sama-sama bagi 2 semuanya. Jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Lanjut ke persamaan garis yang Q. Caranya juga sama. Selanjutnya kita cari titik potongnya dari garis P dan Q. Yaitu nih di titik B ini nih. Ini dia titik potong dua garis. Kita eliminasi dari dua persamaan. Tadi 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 3. Eliminasi, ini Y-nya coret.
2x dikurang x yaitu x, 4 dikurang 3 yaitu 1. Tuh, udah dapat x-nya 1, lalu x ini disubstitusikan ke dalam persamaan yang mana bebas. Karena ini yang lebih sederhana, kayaknya yang persamaan yang ini, yang x tambah y sama dengan 3. Jadi kita masukin angkanya ke persamaan itu. Jadi kan x-nya 1 nih, berarti 1 tambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3 kurang 1, yaitu 2. Terus kita dapat deh titik potongnya, yaitu 1,2. Setelah kita dapat, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu cari nilai dari fungsi objektifnya. Ini f, x, y sama dengan 3x tambah 2y. Nah, terus kita masukin titik-titik tadi yang termasuk ke dalam arsiran. Berarti kita pakai titik yang 0,4, terus titik potongnya tadi 1,2, ini di B, sama titik ini, 3,0. 3 titik ini yang termasuk ke dalam arsiran. Yang pertama, titik A, x-nya 0, y-nya 4. Kita masukin 3x tambah 2y sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 0 ditambah 8. Hasilnya yaitu 8. Lalu titik B, x-nya 1, y-nya 2. 3x tambah 2y sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Yaitu 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Titik terakhir, titik C, tadi yang di sini, yaitu 3,0. Kita masukin X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3 kali 3, 9. 9 tambah 0 sama dengan 9. Jadi ini nilainya ada 8, ada 7, ada 9. Nah, yang disoalkan, yang ditanya nilai minimum. Karena nilai minimum, kita cari yang paling kecil, yaitu 7. Jadi, nilai minimumnya adalah 7. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bab program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Semoga mudah dipahami. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.